Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu untuk kita berbakti bersama-sama pada saat ini. Seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian kita akan mengikuti doa buka yang dibawakan oleh Ibu Yeni Pua yang akan berdoa dari Balikpapan. Silakan, Dek. Kita bersyukur atas satu ajakan kepada kita. Adakah kita bersiap pada saat Yesus datang? Satu lagu pujian yang telah dibawakan oleh sebuah trio yang menyamakan diri mereka Grevin yang saya percaya di bawah pimpinan Ibu Pendeta Carmen Sepang Mande yang tadi sudah membawakan trio tersebut. Baik, kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu atau Tante Yeni Pua yang akan berdoa dari Balikpapan. Silakan Tante Yeni.
Ya, Doa. Kedengaran suara saya? ya, kedengaran Dan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala berkat yang Kau sudah berikan pada kami hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan yang indah. Kami dari antara negara, kami boleh berjumpa walaupun hanya melalui Zoom. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan pada kami. Kami akan belajar firman-Mu, mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat yang akan disampaikan Pendeta Stephen Rantung. Biarlah ya Tuhan apa yang kami dapatkan nanti, yang kami dengarkan tadi, kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Tapi pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sempurnakan doa kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan pada sepanjang hari ini. Sempurnakan doa kami sekali lagi, mengampuni dosa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Tante Yen yang sudah membawakan doa buka. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini dan saya akan membagikan ya. Saya akan membagikan pelajaran ini. Kita pertama-tama kita baca dan pada malam hari ini kita membaca tentang kitab Ulangan dalam kitab Yeremia. Pertama-tama saya ingin mohon maaf, saya mau ralat ya dua hari yang lalu pada saat saya membandingkan antara Nabi Yosia, Raja Yosia dan anaknya Yoyakim. Saya menyebutkan ayat itu dalam kitab Yesaya, tetapi sesungguhnya itu ayat dalam kitab Yeremia, karena itulah yang terjadi, bukan dari kitab Yesaya. Tapi ayatnya sudah betul, fatsal dan ayatnya, tetapi saya tulis itu adalah kitab Yesaya gantinya Yeremia. Mungkin Anda akan lihat satu waktu pembahasan 2 malam yang lalu. Tapi anyway, kita akan melihat sekarang bagaimana pembahasan tentang apa yang Allah nyatakan melalui Musa dalam kitab Ulangan itu kembali diulangi dalam kitab apa ya? Dalam kitab Yeremia, karena nabi-nabi ini ingin mengingatkan kembali, apa yang kalian akan alami saat ini, apa yang kalian sedang lakukan itu Tuhan sudah amarkan sebelumnya. Tuhan sudah memberikan wanti-wanti sebelumnya. Tuhan sudah katakan hati-hati jangan sampai ini terjadi kepadamu nantinya. Tapi ya manusia tentu saja ya, kita seringkali melupakan didikan, kita seringkali tidak mengindahkan ajaran-ajaran yang baik yang telah diberikan kepada kita dan memilih untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak kita. Dan sekarang Nabi Yeremia ini menyebutkan apa yang Tuhan sudah katakan dari kitab Ulangan di dalam tulisannya, tulisan Nabi Yeremia. Mari kita lihat tentang kitab Ulangan dalam kitab Yeremia, pelajaran kita saat ini. Bertahun-tahun yang lalu ada seorang pria muda, saya percaya dia adalah penulis pelajaran sekolah Sabat kita ini sendiri ya. Bertahun-tahun yang lalu seorang pria muda, dia seorang yang agnostik tetapi sangat ingin mencari kebenaran. Kebenaran apapun yang bisa menuntun dia. Pada akhirnya dia tiba pada satu kondisi di mana dia bukan hanya percaya di dalam Allah Bapa dan di dalam Yesus, tetapi juga menerima pekabaran gereja Masedotan hari ke-7. Dan ayat favorit daripada seorang pria muda ini dalam Alkitab adalah Yeremia 29 ayat 13 yang berbunyi, dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Satu yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 13. Bertahun-tahun kemudian ketika dia, pria muda tersebut, yang kemungkinan besar penulis pelajaran sahabat kita ya, ketika dia mempelajari Alkitab, dia menemukan ayat itu lagi, yaitu di dalam kitab Ulangan. Artinya, apa yang ditulis oleh Yeremia itu Yeremia telah ambil dari kitab Musa. Bacalah Ulangan 4 ayat 23 sampai 29. Apa konteks dari janji ini kepada bangsa Israel dan bagaimana hal itu dapat berhubungan dengan kita pada saat ini? Ya, Ulangan 4 ayat 23 sampai 29, Tuhan sudah seperti seorang guru, seorang ayah, apalah ya yang sudah memberitahukan, dan ulang-ulang ini kita sudah pelajari. Hati-hatilah. Selalu diamarkan. Jadi Tuhan, sebelum Tuhan memberikan hukuman supaya mereka dihukum ya, mereka akan ditawan oleh Babylon, Tuhan sudah katakan hati-hatilah. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Jadi Tuhan tidak sembarangan hukum. Kita akan melihat bangsa Israel nanti dihukum ya. Tetapi sebelum Tuhan menghukum, dia sudah memberitahukan kenapa dia akan menghukum terlebih dahulu. Ya, dia sudah memberikan pengajaran terlebih dahulu. Allah tidak sembarang main hajar kita atau menghukum kita atau disiplin kita, tapi dia sudah memberitahukan terlebih dahulu apa yang dikehendakinya dan yang tidak
dikehendaki. Jadi dia katakan apa? Jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikat dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Jelas saja seperti saya katakan tadi malam, buat apa? Dia sudah adalah Allah yang sempurna. Kok ini manusia membuat patung, menyembah ilah-ilah yang tidak ada artinya. Itulah sebabnya Allah adalah Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu akan menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa. Kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka ayat 28 dari Ulangan 4. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia. Dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium, tidak tahu apa-apa. Mati. Allah itu adalah ilah-ilah itu adalah ilah yang mati dengan kata lainnya. Ayat 29, dan baru di sana engkau mencari Tuhan. Di tanah dia mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Seperti yang kita telah melihat. Kitab Ulangan telah ditemukan kembali selama pemerintahan Raja Yosia. Dan adalah pada pemerintahan Raja Yosia, Nabi Yeremia memulaikan pelayanannya. Jadi, tidak mengherankan bahwa pengaruh dari kitab Ulangan itu bisa dilihat dalam kitab atau dalam tulisan Nabi Yeremia. Bacalah misalnya Yeremia 7 ayat 1-7. Apa yang sedang Yeremia sampaikan kepada bangsa itu untuk dilakukan dan bagaimana hal itu berhubungan dengan apa yang ditulis di dalam kitab Ulangan. Yeremia 7 ayat 1-7 katakan apa? Firman yang datang pada Yeremia pada Tuhan bunyinya. Daripada Tuhan bunyinya. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman itu dan katakanlah. Dengarlah firman Tuhan. Hai sekalian orang Yahudi yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama dengan kamu di tempat ini. Jangan percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Jadi orang-orang di zaman dulu memperlakukan bait Tuhan itu seperti jimat yang akan menjadi tameng terhadap dosa-dosa mereka. Jadi yang penting nggak apa-apa saya berdosa sepanjang 6 hari, tapi istilahnya. Tapi yang penting saya sekali-sekali saya masuk ke gereja, minta ampun dosa dan lain sekali, ya, maka itu saya akan selamat, ya. Saya akan selamat. Jadi banyak kayak orang di dunia atau di Amerika ya. Jadi kalau ke gereja itu ya mungkin sekali setahun, mungkin pada saat Thanksgiving atau Christmas atau tahun baru sekali setahun ya. Yang penting sudah cukup, nanti Tuhan akan apa? Membentengi saya dari segala masalah. Nabi Yeremia katakan jangan kamu bikin hal-hal yang seperti begitu itu sebagai apa ya? Itu adalah perkataan dusta. Itu adalah perkataan dusta. Kamu tidak bisa bersembunyi di balik kata-kata seperti jimat dari bait Tuhan tersebut. Tidak bisa. Ya, jangan percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu. Itu yang lebih penting daripadanya sekali-sekali masuk gereja. Tingkah laku, perbuatan yang diperbaiki. Jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing yang tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan hukum, tidak menindas anak yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka ayat yang ke-7, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Jadi berulang-ulang dalam kitab Ulangan, Musa menekankan bagaimana keberadaan mereka di tanah Kanaan itu ada syaratnya, ada conditionnya, ada kondisi yang harus dipenuhi. Dan jika mereka tidak menurut, mereka tidak akan tetap tinggal di tempat yang Allah telah pilih buat mereka. Lihatlah pada amaran-amaran tertentu dalam Yeremia 7 ayat 4. Implikasi yang ada adalah bahwa benar, ini adalah bait suci Allah, dan benar mereka dalam pilihan, tetapi tidak satu pun dari semua itu berarti
Jangan tapi wah ya saya orang umat Tuhan nih, saya percaya ke gereja hari Sabtu ya. Jadi tapi kita tidak memiliki perbuatan tingkah laku yang sesuai dengan kehidupan yang diharapkan dari umat Tuhan. Itu tidak tidak berarti. Tidak ada artinya. Jadi jika kita tidak menurut segala suatu doktrin kita kah, hari apa kita berbakti pada hari Sabat, itu memang Tuhan sudah tentukan, itu tidak harus kita lakukan. Tetapi lebih daripada itu adalah apa hasil dari pertemuan kita dengan Tuhan pada hari Sabat, itu jauh lebih orang asing, anak-anak yatim, para janda. Sebuah ide yang kembali merujuk langsung ke kitab Ulangan dan kepada beberapa ketentuan perjanjian yang wajib mereka ikuti. Misalnya, Ulangan 24 ayat 17 dan ayat-ayat lainnya Anda bisa baca ya. Ulangan, tapi kita lihat hanya Ulangan 24 ayat 17 katakan, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda sebagai gadai. Ya. Jadi lihat kebutuhan mereka. Orang-orang yang membutuhkan ini. Orang-orang yang memerlukan bantuan ini. Bacalah Yeremia 4 ayat 4. Dan bandingkan ini dengan Ulangan 30 ayat 6. Apa pesan yang disampaikan di sana kepada bangsa itu? Dan bagaimana prinsip itu bisa diaplikasikan dengan sama kepada umat Tuhan saat ini? Yeremia 4 ayat 4 katakan, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Jauhkanlah, potong kekerasan hatimu. Hai orang-orang Yahudi dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Ulangan 30 ayat 6 juga katakan, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Tuhan ingin saudara dan saya, kita semua memisahkan hati-hati kita yang keras, hati yang menjauh dari Tuhan. Oleh sebab hati yang hanya mengarah kepada dosa. Dia ingin kita kikis. Dia ingin kita hilangkan dosa-dosa tersebut. Ingat, kita diterima, Tuhan menerima kita apa adanya. Itu namanya justification. Tetapi sesudah itu kita harus masuk kepada proses penyucian, sanctification, di mana dosa-dosa itu jangan harus terus melekat dalam kehidupan kita. Dan bagaimana cara kita harus sunat hati kita yang betul-betul mengasihi Tuhan. Tuhan, saya mengasihi Engkau, saya rela buat apa saja. Termasuk gantinya tadinya saya tidak fokus kepadamu, karena saya fokus pada hal-hal duniawi ini, maka sekarang Tuhan saya fokus padamu. Itulah kita menyunat hati kita. Kenapa? Karena Alkitab berbicara tentang murka Allah. Inilah salah satu fokus kita ya. Salah satu fokus kita saat ini, murka Allah. Saya ingin bertanya, kalau ada banyak pendeta saat ini, kapan Anda berkhotbah terakhir tentang murka Allah? Berbahas tentang murka Allah. Kapan kira-kira? Saya bisa mengingat, saya secara pribadi mengingat, kapan saya terakhir berbicara tentang kasih Allah. Tentu saja, tidak salah, Allah itu kasih. Allah itu harus kita khotbahkan tentang kasih Allah. Tetapi kapan terakhir kita berbicara tentang Allah yang apa? Murka terhadap dosa-dosa kita. Allah yang murka terhadap pelanggaran kita. Ya. Kita seringkali, waduh jangan bicara tentang marah dong pendeta. Itu kan nggak bagus. Ada yang bilang marah-marah itu nggak masuk surga. Betul, tapi marah-marah yang egois, yang berpusat kepada diri kita sendiri. Tapi marah-marah di Alkitab, marah terhadap dosa itu harus kita marah terhadap apa? Pelanggaran-pelanggaran. Harus. Ya. Jadi Allah adalah Allah yang murka. Ya. Nah, kenapa saya ingin coba hubungkan dengan pendidikan. Kenapa? Karena kita menghadapi satu masa zaman sekarang ini di mana anak-anak itu dikatakan, oh jangan pernah naikkan suara kepada anak-anak, jangan pernah marah kepada anak-anak kita. Kita harus selalu support mereka, bantu mereka. Jangan pernah marah, jangan pernah tunjukkan murka kita. Wah itu orang tua nggak benar itu kalau sampai murka terhadap anak. Apa betul ya? Ada satu penulis buku yaitu Amy McCready ya. Dia adalah seorang penulis yang cukup terkenal di Amerika Serikat ini, penulis berapa banyak buku dan juga the founder dari positive parenting. Bagaimana cara kita menjadi orang tua yang Yang positif, yang baik, yang sebaik yang sesungguhnya ya. Positive parenting
Solution Incorporated. Nah, dia menurut satu buku, ini judul bukunya ya. Me Epidemic. Kita memiliki epidemic segala suatu anak-anak kita itu, waduh, saya kadang-kadang lihat anak-anak ya di apa ya. Waduh, orang tua seringkali kayak jadi budak tuh sama anak-anaknya, terus terang saja. Jadi budak dari anak-anak tersebut. Anak-anak itu yang orang Jakarta bilang, waduh, menunjaknya itu hebat sekali saat ini ya. Tapi apakah ini yang terbaik? Ya. Nah, ini dikatakan dalam upaya kita, salah satu yang ditulis oleh Amy McCready, dalam upaya kita untuk melindungi, to shelter our kids, melindungi anak-anak kita dari kesulitan, kita telah merampas kesempatan mereka untuk membuat keputusan. Kita jaga mereka, jangan sampai mereka apa? Oh, jangan sampai mereka jatuh. Kita jaga baik-baik mereka, jangan sampai mereka apa? Jadi kita betul-betul protektif sekali ya. Tapi pada saat yang bersamaan, kita pikir kita mencoba untuk menjaga, melindungi mereka, we rob them. Kita telah merampas kesempatan mereka untuk dapat membuat keputusan bagi diri mereka sendiri, untuk belajar dari kesalahan mereka sendiri, untuk mengembangkan ketahanan, ya, to develop the resilience needed to thrive, untuk mengembangkan ketahanan yang dibutuhkan untuk berkembang melalui pasang surutnya kehidupan. This is all done in the name of love. Kita pusat, wow, bicara tentang anak-anak. Wah, Tuhan pendeta, saudara, saya mengasihi anak saya, kasih. Wah, jangan pernah bilang tentang anak, murka kepada anak. Nggak boleh bicara tentang murka. Segala sesuatunya in the name of love. But, dia katakan apa? But too much of a good thing. Tetapi terlalu banyak hal yang baik dapat mengakibatkan anak-anak yang selalu berharap untuk mendapat apa yang mereka inginkan ketika mereka menginginkan. Tapi kalau kita terlalu manja, too much of a good thing can result in kids, akan menjadi hasil anak-anak yang bagaimana? Anak-anak yang mau segala sesuatunya mereka dapatkan apa yang mereka inginkan ketika kapan saja mereka inginkan. Entitled kids dengan kata lain. Nah, orang tua zaman sekarang ini tentu saja metode-metode pendidikan anak-anak ya mungkin ya kita yang 50 tahun ke atas kita dididik dengan cara keras karena orang-orang tua kita mungkin keras ya. Ada banyak peperangan dan lain sebagainya. Jadi kita dididik keras. Lalu apa akibatnya? Waduh, kita nggak mau bikin seperti kita alami seringkali. Ya, kita pendulumnya tadinya keras, sekarang kita lembek sekali. Jadi kita ekstrimnya itu jadi berseberangan dengan apa yang kita terima, Dan banyak anak-anak muda sekarang pada saat mereka memiliki anak, mereka melakukan apa yang disebut dengan helicopter parenting. Helicopter parenting itu adalah orang tua itu bagaikan ada di helikopter terus, lihat terus anaknya. Jangan sampai anaknya ada masalah. Kalau anaknya berada dalam masalah, dicopotlah anak tersebut. Jangan sampai masalah itu kena sama mereka. Jadi diperhatikan terus, jangan sampai dia jatuh, jangan sampai dia menangis, jangan sampai dia begini, jangan sampai dia begini. Jadi dibantu terus, bagaikan orang tua itu di helikopter, di helikopter. Nah ada. Jadi angkat selalu anak itu kalau dalam satu masalah, waduh, jangan sampai dia kena masalah, angkat dia dari masalahnya, diangkat-angkat itu anak. Jadi anaknya akhirnya nggak bisa berkembang. Dia pikir wah ditalangin terus, bahasa Jakartanya mungkin ya. Dibantu terus, ditalangin terus. Jadi dia nggak bisa untuk ambil keputusan, untuk menghidupkan satu kehidupan di dunia yang nyata. Karena orang tua selalu bantu terus, helikopter yang angkat-angkat dia terus. Atau yang lebih parah lagi bukannya helikopter parenting, tapi snow plowing atau bulldozer parenting. Jadi bulldozer, semua masalah anak itu orang tua itu yang bulldozer. Jadi anaknya itu jalannya itu udah lempeng aja, orang Jakarta bilangnya udah lurus aja jalannya, udah bersih aja jalannya. Kenapa? Karena orang tua udah bersihkan semua jalan-jalan tersebut in the name of love. Di dalam nama dengan nama cinta, dengan kata lainnya in the name of love. Nah, inilah masalahnya menurut WebMD ya, webmd.org ya, dikatakan bahwa snow plowing parenting itu mencoba untuk mengeluarkan semua tantangan-tantangan dari anak-anak kita supaya kita pikir anak kita akan sukses, jangan sampai mereka frustrasi dalam kehidupan mereka yang masih muda, jangan sampai mereka gagal, jangan sampai frustrasi. Kalau anaknya ada bikin masalah,
di sekolah, gantinya orang tua hukum anak tersebut karena punya masalah di sekolah. Waduh, orang tua datang ke sekolah, dihajarlah guru-guru dengan kepala sekolah atau pemimpin-pemimpin sekolah. Ini anak saya ini sebenarnya nggak salah dia, kalian itu yang salah. Dibuldoser lah sekolahnya itu. Dan inilah yang menjadi masalah. Baik snowplow parenting maupun helikopter parenting ini terlalu banyak terlibat sampai anak-anak itu bebas terus. Waktu mereka berada dengan orang tua, mereka itu dibuat senyaman mungkin. Tetapi begitu mereka keluar dari rumah untuk bekerja dan mereka masuk ke tempat pekerjaan, bos-bos mereka itu nggak seperti orang tua mereka yang mau ambil mereka keluarkan mereka dari masalah atau bulldozer masalah tersebut. Nggak lagi. Anak itu bikin salah, dihajar dia kalau dia di tempat kerja. Jadi seringkali anak-anak itu jadi apa ya? Pindah-pindah kerja lah mereka. Ya, karena entitled di rumah, di rumah saya nggak pernah dapat masalah, nih orang tua selesaikan terus masalah saya. Tadi begitu di tempat kerja, bos bilang, saya apa sih kamu? Ya, siapa kamu? Kalau kamu kerjanya nggak benar, saya nggak akan nalangin kamu, saya nggak akan keluarkan kamu dari masalah. Kamu harus solve sendiri masalah kamu. Masalahnya anak-anak itu tidak bisa apa? Solve masalah mereka. Jadi inilah masalah ya yang menurut Amy McCready katakan. Masalah terjadi pada saat orang tua yang terlalu overprotective, over semua. Jadi anak-anak itu dimanjanya hebat-hebat dan ini ada 9 hal yang menyebabkan, kalau kita lihat ini anak-anak yang apa ya? Yang entitled, yang apa ya? Yang manja, yang benar-benar manja ya. Jadi mereka misalnya untuk melakukan sesuatu, kalau dia mau duduk manis di gereja harus disogok dulu supaya duduk manis di gereja, nggak diajar, nggak dikasih tahu, nggak mungkin ditegur kalau mereka nggak perhatikan acara di gereja. Jadi itulah. Jadi berikutnya yang kedua, mereka itu jarang mau disuruh kerja, nggak pernah disuruh kerja. Disuruh kerja, orang tuanya yang kerja semua, nggak disuruh diajar untuk bekerja. Jadi malas-malas lah tuh anak ya, nggak mau membantu di rumah tangga, nggak mau membantu. Yang ketiga, akhirnya dia lebih concern terhadap dirinya sendiri daripada orang lain. Kenapa? Karena orang tuanya itu selalu memenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya. Dan kalau dia bersalah, poin yang keempat, kalau anak-anak itu salah, maka dia akan salahkan orang lain. Kenapa? Orang tuanya selalu puja-puji dia. Wah, anaknya hebat kamu. Nggak apa. Wah, itu yang salah itu guru, bukan kamu. Ya, dan lain sebagainya. Akibatnya lagi, nomor 5, dia tidak dapat apa. Nggak bisa kecewa. Aduh, dia nangis. Kenapa? Kalau dia nangis dikit, orang tua langsung peluk. Aduh, gitulah ya. Jadi yang 6, harus dapat seperti yang pertama ya. Needs a treat to get through the store. Jadi untuk pergi saya ke tempat tua harus dapat apa? Hadiah dan lain sebagainya. Dan kalau dia membuat kesalahan, yang poin ke-7 ya, kalau dia buat kesalahan, dia diselamatkan terus. Ya, dan tidak merasa ada peraturan. Karena orang tua mau bebaskan dia dari peraturan. Tidak ada lagi perlu peraturan. Dan akibatnya nomor 9, segala sesuatu dia ingin lebih, dan lebih. In the name of love. Hati-hati ya. Hati-hati, kita pikir kita tidak perlu marah, kita tidak perlu mengajar anak kita mana yang salah, ataupun membiarkan mereka menerima risiko mereka sendiri. Kita lihat dalam Yohanes 15, kadang-kadang seorang bapak anak yang terhilang, apa yang harus bapak tersebut lakukan? Dia tidak kejar anaknya itu waktu anaknya minta untuk pergi kan? Anaknya dibiarkan pergi. Ya, dibiarkan. Tidak disebutkan bagaimana dia kirim orang untuk cari, enggak. Kenapa? Kadang-kadang memang harus dibiarkan untuk menyadari sendiri keadaannya. Setelah anak yang terhilang itu pergi, hambur-hamburkan uang warisan, baru di Alkitab katakan he come to his senses, dia menyadari keadaannya, dia menyadari dirinya, baru dia pulang. Ya. Kalau orang-orang tua, kalau ayahnya itu kejar dia terus, dia jadi anak yang entitled gitu ya. Ya, in the name of love, kadang-kadang kita harus ada yang disebut dengan istilah tough love. Tapi inilah kita ya. Kita seringkali salah kaprah tentang kisah. Saya membaca satu artikel yang saya sedih sekali waktu saya baca ya. Bagaimana pekerja-pekerja Filipina yang ibu-ibu di Filipina yang bekerja di Hong Kong, di Singapura ya. Mereka pergi mencoba menghidupkan keluarga mereka di Filipina. Mereka pergi agar supaya anak-anak mereka itu bisa bersekolah, bisa hidup yang enak di Filipina. Jadi mereka lah yang kerja keras di Filipina. Mereka bekerja keras, mereka kirim uang, berpikir anak-anaknya memiliki barang-barang, memiliki pendidikan yang lebih baik daripada anak-anak mungkin di kampung atau di tempat di mana mereka tinggal.
Tetapi statistik dan kisah yang dituliskan dalam artikel ini menunjukkan bahwa mayoritas orang tua yang harus berkorban pergi ke luar negeri. Mungkin nggak tahu kalau ada yang di Amerika, mungkin nggak ada ya. Tapi mungkin ada juga kita orang-orang Indonesia di Amerika. Kita berkorban, kita pergi ke Amerika agar supaya keluarga kita, anggota keluarga di Indonesia itu bisa kehidupan yang lebih baik, supaya kita support mereka apa saja yang mereka butuhkan, apa cellphone yang terbaru kah, apa saja kita banjiri uang dari Amerika untuk mereka di Indonesia. In the name of love. In the name, dengan nama cinta. Tapi seperti artikel ini katakan, mayoritas anak-anak dari pegawai pekerja-pekerja Filipina yang bekerja di Hong Kong sebagai pembantu, dia jago, ibu-ibu mereka itu jago sekali menjaga anak-anak orang-orang yang ada di Hong Kong, yang ada di Singapura, di Taiwan. Anak-anak orang Hong Kong, Singapura, Taiwan jadi orang semua karena dijaga oleh orang-orang Filipina ini. Banyak orang-orang ibu-ibu Filipina ini itu tamatan-tamatan sarjana dari Filipina lalu menjadi apa? Pembantu di luar negeri. Anak-anak yang dijaga di Hong Kong, Taiwan, Singapura, waduh jadi orang semua. Anak-anak mereka di Filipina mayoritas anak-anak itu dalam tanda kutip tidak jadi orang. Tidak jadi orang. Sangat disayangkan ya. In the name of love, dalam nama cinta seringkali kita mencoba untuk tidak mau berbicara tentang murka Allah ya. Kita bicarakan saja tentang apa kasih Allah, Allah yang mengasihi kita, apapun kita lakukan, Allah akan kasih kita, apapun kita buat, itu namanya cheap grace, rahmat yang murah, yang mengatakan sekali selamat, selalu akan selamat, walaupun kita tidak tinggalkan dosa-dosa kita dan lain sebagainya. Allah tidak demikian. Allah memiliki pendidikan yang lengkap, baik dalam keluarga maupun kepada bangsa Israel dan kepada umat-umatnya. Dia memberikan pendidikan, dia memberikan guidelines, dia memberikan buku-buku yang harus dipelajari. Ya, dia memberikan amaran-amaran yang harus didengar. Dan bukan itu saja, dia juga memberikan disiplin kalau amaran tersebut tidak diikuti. Ya, itulah sebabnya dalam rumah tangga kita harus ingat, Amsal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, yang cocok untuk kehidupannya, baik dalam rumah tangga kita, ataupun nantinya setelah anak-anak kita itu ke tempat keluar dari rumah tangga kita. Tapi seringkali kita terlalu proteksi mereka, sampai mereka tidak bisa di dunia luar, mereka KO mereka. Kenapa? Loh, siapa yang mau tolong saya di tempat bekerja? Seperti yang saya katakan tadi, nggak ada lagi orang tua. Nggak ada lagi papa, mama yang akan selalu nalangin terus, bebaskan dia dari masalah. Tidak. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Yesaya 54 ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. All your children shall be taught by the Lord, bahasa Inggrisnya. Semua anak-anakmu harus diajar oleh Tuhan, jadi murid Tuhan dengan kata lainnya. And great shall be the peace of your children. Dan besarlah kesejahteraan atau damai sejahtera mereka. Kalau kita didik seperti Tuhan mendidik. Bukan seperti apa yang kita pikir kita mendidik mereka, karena kita dulu dihajar oleh orang tua kita, lalu sekarang kita tidak tidak mendidik anak kita dengan semestinya, sepatutnya ya. Jadi ini dua-dua harus balance ya. Pertama, saya harus ulangi ya. Jangan kita terlalu manja, tapi jangan juga kita abusive. Jangan kita, ya pendeta Rantung bilang, kita harus didik, berarti kita harus hajar dong anak-anak kita. Oh, bukan begitu, saudara ya. Kita tidak sedang berbicara tentang menganiaya anak-anak kita. Kita berbicara tentang mendidik anak-anak kita, bukan menganiaya mereka. Jadi kita harus balance, ada betul-betul ya. Betul, Alkitab berkata apa? Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Amsal 3:12, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi, bukan yang dibenci. Ya, jadi kita kadang-kadang menghajar anak kita karena kita marah, mungkin kita dimarahin bos di tempat kerja, pulang-pulang anak kita yang kita hajar ya, tapi bukan begitu ya. Kita menyayangi ya. Tuhan memberi ajaran kepada anak yang disayangi. Ajaran artinya disiplin, correct, reproof. Disiplin, koreksi atau kita harus tegur. Jangan kita bilang, it's okay. Oh, salah itu guru, salah itu pemimpin sekolah. Enggak, jangan pernah bilang kita tidak mengajar yang betul pada saat kita melakukan hal-hal seperti itu. Jadi harus diajar anak tersebut. Ibrani 12 ayat 6, bahkan ini lebih lagi nih. Lebih lagi daripada hanya sekedar ajaran ya. Bahasa Indonesianya seakan-akan mengerikan ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya
sebagai anak. Nah, kata menghajar mungkin masih seperti ajaran itu disiplin ya, to train, educate, untuk mengkoreksi, yaitu paideo ya, paideo bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya atau Grikanya ya. Nah, kata menyesah, nah ini dia, chasten atau punishes ya. Itu to pasti go ya, pasti go. Ada berbicara sedikit tentang apa? Cambuk. Makanya tidak heran Alkitab juga berbicara tentang rotan dan pengajaran itu perlu apa ya, menjadi bagian, karena kadang-kadang ya, tetapi tentu saja ya, di Amerika ini hati-hati juga kalau rotannya itu ya. Tapi poinnya adalah itu harus apa? Anak-anak harus diketahui bahwa harus mengetahui seperti kita bahwa dosa itu memiliki konsekuensi yang menyakitkan. Dosa itu dapat memberikan konsekuensi yang menyakitkan. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan pun dia tidak sekedar menghajar karena dia sedang kesal atau sedang reseh atau apa, lagi pusing, makanya dia hajar bangsa Israel. Tidak. Karena dia sudah ajar mereka. Dia sudah berbicara kepada mereka. Dia tidak ingin hidup mereka itu sia-sia. Tidak heran kita sudah pernah baca Ulangan 29 ayat 24 sampai 28 ya. Tuhan akan menghukum bangsa Israel, melepaskan proteksinya, melepaskan penjagaannya sampai bangsa itu harus masuk kemana? Ke pembuangan di Babylon ya. Apa sebabnya Tuhan marah seperti ini? Apakah artinya murka yang hebat yang bernyala-nyala ini? Maka orang juga akan menyadari, orang juga akan tahu, bukan Tuhan harus jawab. Orang akan tahu kenapa? Sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan. Jadi biarlah anak-anak kita ataupun kita pada saat kita mendapatkan disiplin dari Tuhan, kita tahu itu karena kita telah melalaikan didikan Tuhan, melalaikan perjanjian Tuhan. Apa yang kita lakukan ya? Kita telah berbakti kepada ilah lain, menyembah kepada ilah lain, yaitu Allah yang tidak dikenal, yang kita tidak kenal atau mereka tidak kenal dan tidak diberikan kepada Tuhan, kepada kita sebagai bagian kita. Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini. Sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi Tuhan sebelum dia hukum, dia udah bilang dulu. Jadi saya ya tidak selalu sukses ya. Tapi ke anak yang kedua, ke Sean, baru sedikit lah. Ya, baru saya bisa, sebelum saya hukum dia, ya saya katakan, Sean, kenapa saya harus menghukum kamu? Kamu tahu kenapa Papa marah? Sean, kenapa tahu saya harus apa? Hukum Sean, tidak boleh keluar, atau saya harus ambil mobile phone-nya Sean untuk sementara ini, saya harus apa? Time off dulu dengan ini. Kenapa? Saya harus yakin bahwa dia tahu kenapa saya harus hukum dia. Ya. Kenapa saya harus, walaupun ya saya tidak selalu sempurna, tapi ya minimal pernahlah saya lakukan yang benar juga ya pada anak-anak saya. Tapi mari kita terus lihat ini ya, bahwa Tuhan kita itu sangat sempurna. Kita mungkin tidak sempurna mendidik anak-anak kita, tapi Tuhan sempurna. Dia sudah jelaskan semuanya sudah tertulis, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dia sudah amarkan, bahkan dia bilang, kalau kamu pun menolak, ini akan terjadi kepadamu. Ya, itu segala murka Tuhan, segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini, Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dengan dalam murka dan kepanasan, amarah dan gusarnya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri yang lain seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi Tuhan pun, ya Tuhan kita bisa murka yang suci, bukan murka kita. Kalau kita murka yang tidak suci itu karena ego kita yang kena kan. Kita ini kita hajar anak kita karena kita lebih kuat, atau kita apalah karena kita ditentang oleh anak, padahal kita yang mungkin salah, kita hajar anak kita. Tapi mari kita melihat bahwa Allah menghajar anak-anaknya karena mereka yang salah, dan karena Allah ingin yang terbaik dapat mereka apa? Kembali kepadanya. Nah, kalau kita lihat kata murka itu muncul 450 kali di Perjanjian Lama. Ya, 370 kali yang melakukan murka tersebut adalah Allah. Allah banyak murkanya. Ya, kenapa? Karena bangsa ini kepala batu, hatinya itu membatu, yang perlu disunat. Kepala batu sekali bangsa Israel, seperti saudara dan saya ini kepala batu. Udah tahu-tahu ini nggak boleh, ini tetapi kita buat yang tidak boleh tersebut. Jadi 375 kali kata murka itu Allah yang buat. Baru cuma 80 kali murka itu manusia yang marah kepada sesama bangsa, kepada bangsa ya murka. Tapi kata murka itu seringkali muncul. Jadi Allah, kita tidak bisa sembunyi lalu katakan, aduh Allah itu kan kasih, pendeta ya. Jadi nggak bolehlah kita khotbah tentang murka. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang murka Allah. Bukan hanya di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis
Waktu dia melihat orang Farisi, orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan pada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Jadi perjanjian baru pun berbicara tentang murka. Ya, perjanjian baru berbicara tentang murka. Rasul Paulus berbicara tentang murka Allah. Sebab murka Allah dikatakan dalam Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, dengan kejahatan. Jadi Allah marah terhadap apa? Terhadap dosa manusia. Kenapa? Karena bagi Tuhan dosa itu serius sekali. Ya, dia tidak anggap enteng dosa-dosa kita. Dia tidak mau. Jadi kita kalau Allah saja tidak main-main dengan dosa, jangan kita juga main-main dengan dosa, dengan kata lain ya. Penyebab murka Allah karena dosa manusia, bukan karena manusia ya, tapi karena dosa manusia. Karena dia tidak main-main dengan dosa. Roma 1 saya percaya ini bukan Roma 1 ya. Saya salah sempat ganti lagi. Ini ayat dari kitab Wahyu, saya percaya. Ini adalah kitab Wahyu ya. Mungkin Dedek bisa bantu saya nanti ya. Ini Wahyu ayatnya yang ke-15 dan ke-16, saya percaya. Ini Wahyu ya. Wahyu 19, kalau saya tidak salah ini bukan Roma 1:18 tapi Wahyu 19 ayat 15 dan 16 katakan, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua, batu-batu. Lalu apa kata mereka? Ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami. Ini menjelang kedatangan Yesus 2 kali ya. Orang-orang yang berdosa berkata kepada apa? Gunung-gunung batu karang. Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Jadi, saudara, sampai kitab terakhir di perjanjian baru sekalipun, kitab apa? Kitab Wahyu. Kitab Wahyu berbicara tentang murka anak domba. Allah tidak main-main dengan dosa. Allah tidak main-main dengan disiplin. Allah mau kita menyadari, mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Allah bukan seorang ayah atau ibu yang mendidik anak-anaknya bagaikan helikopter parenting atau bulldozer parenting. Nggak mau tahu. Anak-anaknya tidak bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. Allah mau kita semua tahu mana yang salah, mana yang benar. Itulah sebabnya Allah memberikan firman-Nya. Seluruh Alkitab firman Tuhan itu berisi mana kehendak Tuhan, mana yang salah, mana yang benar. Dan seluruh firman Tuhan ini boleh kita rangkumkan ke dalam apa ya? 2 hal, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Penjabaran kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, itulah 10 firman Tuhan, 10 hukum Tuhan tersebut. Itulah yang mengatur jalan kita, supaya kita tahu mana kehendak Allah, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan bagi Allah. Jadi jangan kita langsung bilang, oh Tuhan dalam kasih-Nya pendeta, dalam kasih-Nya Tuhan tidak peduli lagi dengan hukum-hukum itu. Nggak ada lagi hukum-hukum. Kita semua bebas. Hati-hati saudara. Ya, Allah kita bukan bulldozer parent atau helikopter parent. Allah kita telah mendidik saudara dan saya untuk mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang salah, mana yang benar. Dan biarlah kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita harus mengetahui mana kehendak Tuhan dan mana yang tidak kehendak Tuhan. Kenapa? Tuhan telah memberikan kepada kita. Supaya apa? Supaya baik keadaan kita. Ya. Ulangan 5:29 katakan, kiranya hati mereka selalu begitu. Yakni takut akan Tuhan, hormat pada Tuhan. Ketahui bahwa Tuhan tidak main-main dengan dosa kita. Hormat. Hati-hati terhadap murka Tuhan, murka terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Takut akan daku dan berpegang kepada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Kiranya keadaan saudara dan saya akan selalu baik, karena kita mengikuti apa yang telah Allah nyatakan kepada kita tentang apa yang benar, apa yang salah. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, sekali lagi terima kasih masih bersama-sama dengan kami ya, Jemaat Fisdak pada saat ini. Dan jika ada mungkin tambahan atau pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini, silakan. Ada mungkin dari orang-orang tua kita, ya.
Apalagi tentang mendidik anak-anak ini ya, gimana kira-kira? Oh ya. Oh, ya Dede baru kasih tahu itu ayat yang tadi saya tulis Roma 1 ayat 18 itu adalah Wahyu 6, sorry ya. Wahyu 6 ya. Wahyu 6 ayat 15 sampai 16, ayat yang tadi yang telah saya salah, saya tidak ganti tulisnya ya. Itu dalam Wahyu 6 ya. Ayat 15 dan 16. Terima kasih Saudara Dede. Ya, baik, ada lagi? Ya, silakan Ibu Simatupang. Di-unmute dulu. Saya mau bertanya, Pendeta. Waktu saya baca cerita Yakub ketika mereka sampai di Sikem, Yakub ini sangat setia. Dia membangun Ka'bah, dia membawa anak-anaknya penunggu malam dan penunggu pagi. Tetapi saya baca seterusnya, sangat disayangkan anaknya yang perempuan, ya, bergaul dengan orang-orang asing di sana sehingga melakukan, dan kemudian anaknya 2 juga termasuk masalah membunuh. Saya mau bertanya, apakah ini karena Yakub dulu melakukan kejahatan sehingga dia harus menerima karena dia ajar anak-anaknya? Ya, maksud saya bukan artinya ya banyak mungkin kita ajar anak-anak kita, ya kita beruntung anak-anak menurut ya. Tetapi saya pikir-pikir ketika saya membaca itu, apakah dia mendapat balasan oleh karena dia dulu menipu orang tuanya sehingga dia menerima ini. Kejadian ini sangat menyedihkan waktu saya baca itu keadaan di Sikem. Jadi pertanyaan saya, Pendeta, apakah segala perbuatan kita boleh mendapat balasan walaupun kita melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita? Terima kasih. Terima kasih Bu Simatupang. Saya bisa melihat juga tentu saja dapat ada sebab dan akibat dari apa yang kita lakukan yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Itu dapat menjadi satu jawaban ya, dapat sebab akibat. Tetapi dari hal yang lainnya juga kita lihat adalah saya bisa melihat adanya kebebasan memilih daripada anak-anak kita. Kita sebagai orang tua dapat memberikan yang terbaik, pendidikan kita yang terbaik. Ya, para nabi dan bapa katakan pada saat di Taman Eden Allah sendiri dan malaikat-malaikat sudah mengamarkan tentang tipu daya setan, tentang hebatnya setan itu dalam menipu. Ya. Tetapi apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Tetap saja mereka jatuh ya, karena mereka memilih untuk apa? Tidak mendengarkan ajaran-ajaran yang sudah dibawakan oleh Allah sendiri, sudah dibawakan malaikat-malaikat dikatakan dan para nabi dan bapa telah mengajar Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum mereka berdosa. Tentang setan dan apa yang setan akan lakukan, semuanya sudah jelas. Tetap saja Adam dan Hawa memilih. Jadi anak-anak kita, mungkin Anda sudah bisa menjadi the perfect parents. Kita menjadi orang tua yang sempurna yang dari sudut pandang kita, dan mungkin juga dari sudut pandang Tuhan, tetapi bisa saja anak-anak kita mengambil pilihan-pilihan yang tidak sesuai. Nah, apakah Allah menjadi orang tua yang gagal di Taman Eden? Kembali ke Yohanes 15. Berbicara tentang anak yang terhilang. Apakah Bapa dari anak yang terhilang ini yang melambangkan Allah Bapa itu adalah Bapa yang gagal atau orang tua yang gagal? Tentunya tidak ya. Karena kita tidak bisa tidak. Ya, kita hanya bisa berdoa, Tuhan bantu saya untuk menjadi orang tua yang terbaik, untuk mendidik anak-anak saya. Kita hanya bisa berdoa, tetapi sekali lagi Ibu Simatupang dan kita semua, bahwa kebebasan memilih itu ada di dalam diri setiap kita, termasuk anak-anak kita. Termasuk anak-anak kita. Dan itu dapat menjadi satu hal yang tentunya berlawanan dengan kehendak kita, dan kita bisa melihat, wah kira-kira apa dosa saya atau kesalahan saya. Tapi kadang-kadang mungkin Tuhan bisa memberikan pelajaran, tapi mungkin lebih tepatnya lagi adalah bahwa Tuhan telah memberikan kebebasan memilih. Sehingga anak-anak daripada Yakub, termasuk Dina, dan juga putra-putranya yang lain juga melakukan kesalahan seperti yang mereka telah lakukan karena mereka memilih untuk melakukan yang tidak seperti yang dikatakan oleh orang tua mereka atau yang dikatakan oleh Tuhan, atau seperti bangsa Israel tidak dikatakan oleh firman-firman Tuhan yang begitu banyak kepada mereka, tapi mereka telah memilih untuk tidak menurut. Memilih untuk tidak menurut. Terima kasih Ibu Simatupang. Baik, mungkin orang tua saya, Papi, Mami ada tambahan? Silakan. Kita hanya ingin sampaikan, memang Papi ini dididik oleh orang tua yang keren. Saya harus tinggalkan orang tua sekian tahun
sekolah sendiri, oleh karena selalu dipukul-pukul. Namun setelah sudah berada di tingkat 1, saya pulang ke Parigi, Lemusa. Saya membawa buku pendidikan anak-anak. Saya berkata kepada bapak saya, "Papi, yang lakukan seperti kami, jangan lakukan lagi kepada adik-adik. Harus berlaku, jangan terlalu keras bagi mereka." Nah, papi sampai menangis, orang tua saya, dan mereka katakan dia juga minta maaf karena keras yang ia lakukan, karena kami ini dibesarkan di Perang Dunia Kedua dalam suasana yang sangat menyakitkan. Sehingga apa yang kami praktekkan, anak-anak kami lakukan. Tapi waktu Mami bertanya kepada anak-anak, apakah kamu marah? Anak-anak menjawab, Stephen juga yang menjawab, kalau tidak dipukul-pukul, tidak jadi seperti sekarang. Jadi kita berterima kasih. Namun satu hal yang kami lakukan, pada waktu kami menikah, Papi dan Mami, kami mengambil keputusan, uang bantuan organisasi untuk anak-anak sejak lahir dan selanjutnya, child allowance-nya, kami tidak gunakan 1 sen pun. Semua kami simpan itu untuk pendidikan anak-anak, sehingga anak 4 kami ini semua mendapat pendidikan yang baik. Dan inilah yang kami syukuri atas berkat Tuhan dalam pendidikan anak-anak untuk bekerja di samping kesetiaan dan bekerja bagi Tuhan. Kamu masih ingat kan kalau waktu liburan apa yang kamu bikin? Jual buku. Ah. Oke, dan terima kasih. Yang bikin bersih di ruangan makan itu. Terima kasih. Thank you. Thank you. Baik, ada lagi. Makasih, Pi. Mami, makasih. Ada lagi yang lainnya? Silakan, Ketua Tilar. Ya, saya kadang-kadang berpikir ya, generasi, mungkin saya dengan pendeta satu generasi beda-beda dikit, 50-an tahun. Balik ke umur muda ya, belasan tahun, teenager. Saya ingat teman-teman saya yang mungkin mereka hanya pergi ke gereja kalau hari Natal. Ya. Tetapi ada beberapa dari antara mereka yang menunjukkan kehidupan orang Kristen. Saya berbicara bukan gereja kita, ya. Saya tidak sedang berpikir untuk menyudutkan ajaran gereja kita. Tidak. Nanti saya mau tanya ke pendeta. Yang saya kadang-kadang berpikir, kenapa anak-anak ini mereka memiliki kelakuan yang bagus-bagus. Banyak di antara mereka yang cuma kelihatan karena saya teman dekat dengan mereka. Mungkin hanya hari Natal. Hampir tidak, karena dulu saya belum Advent ya, saya bicara hari Minggu. Hari Minggu pun mereka jarang ke gereja. Tetapi mereka sekarang ada beberapa yang teman dekat dengan kita, ada yang jadi direktur manajer di Freeport, ada yang jadi angkatan laut, jadi mereka bagus, punya masa depan yang bagus. Kalau saya bilang, kalau balik ke umur-umur yang teenager itu, nah berhubungan dengan pelajaran ini, saya sedang berpikir, apakah murka yang Tuhan berikan, saya nggak tahu ukuran yang bagaimana tentunya ya, murka dosa yang akan mendatangkan murka kepada kita, tingkatnya di mana itu, sampai Tuhan harus murka, tidak bisa memaafkan lagi. Ya itu. Kemudian saya pikir, kenapa banyak di antara anak-anak kita yang lahir dan dididik di gereja, tetapi doesn't make sense. Maksudnya agak jauh dari yang di generasi saya itu. Apakah karena setan? Nah, ini pertanyaan saya, pendeta. Nah, mungkin juga pendeta Alex Rantung bisa kasih advice kepada saya. Ya. Apakah memang setan
lebih fokus kepada gereja Tuhan, anak-anak di gereja Tuhan, atau orang tua di gereja Tuhan daripada yang di luar? Itu pertanyaan saya. Terima kasih ya. Terima kasih untuk menjawabnya dari secara Alkitabiah. Pertama, yang terakhir dulu, Saudara Ketua. Terima kasih banyak, Ketua Tilar. Pertanyaan yang sangat-sangat baik sekali. Sangat valid sekali ya. Jadi kalau kita lihat dari pengalaman Ayub, dia mengelilingi bumi. Tapi siapa yang menjadi target setan saat dia mengelilingi bumi ya, dari pengalaman Ayub ya. Dia target itu adalah siapa ya? Orang yang setia kepada Tuhan. Jadi itulah kita bisa melihat bahwa dia akan selalu mencoba untuk mengganggu orang-orang yang dengan dalam tanda kutip mungkin ya, yang dekat dengan Tuhan, orang-orang anak-anak Tuhan. Jadi itu yang pertama. Lalu berikutnya bahwa murka Tuhan dari pelajaran kita dikatakan itu lebih khusus kepada siapa ya? Kepada bangsa Israel ini, kepada umat-umatnya yang sudah mengetahui banyak hal. Firman Tuhan yang begitu besar telah diberikan kepada mereka. Ya, telah diberikan kepada mereka, kepada yang banyak, perjanjian lama baru katakan, kepada siapa yang menerima yang banyak, lebih banyak, dituntut tentunya lebih apa ya? Lebih banyak. Kenapa? Karena bangsa Israel dan umat-umat Tuhan itu harus menjadi contoh. Harus menjadi contoh untuk membawa pekabaran tentang Allah yang menyertai umat-umatnya, Allah yang telah memiliki umat yang dekat di hati Tuhan, karena sesuai dengan kehidupan yang Tuhan inginkan terjadi, seperti Musa, yang benar di hadapan Tuhan ya. Jadi Allah memiliki ada yang lebih yang telah dituntut daripada orang-orang manusia lainnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah jawaban berikutnya adalah bahwa Tuhan memberikan matahari, hujan ya. Semua itu diberikan kepada seluruh umat manusia. Jadi Tuhan memberikan rohnya itu kepada siapa? Juga dapat menggerakkan kepada semua umat manusia yang dapat menerima panggilan Tuhan. Mungkin tidak sebanyak seperti umat-umatnya yang menerima yang menerima pekabarannya itu secara langsung. Tetapi Tuhan memberikan ada kebenaran yang tertanam kepada seluruh umat manusia. Pada saat mereka melihat alam, mereka mengetahui adanya Tuhan. Dan mereka ingin mengetahui lebih jauh tentang siapa Tuhan tersebut. Tetapi kita yang sudah mengenal Tuhan, mengenal seluruh kebenaran, kita memiliki kebenaran yang lengkap, dan kita harus mengajak orang-orang yang memiliki kebenaran-kebenaran yang tidak mungkin selengkap kita untuk dapat masuk bersama-sama dengan kita. Tidak heran, sahabat lalu saya berkhotbah tentang Cornelius, ya, orang Italia, kepala pasukan Italia, bukan orang Yahudi, tapi dia benar atau dia memiliki kehidupan, dia berdoa dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain, seperti Alkitab katakan, ada domba-domba Tuhan di kandang lain. Ya, itulah kita harus melihat. Jadi ada orang-orang yang mungkin kita pikir, loh, kok dia tidak bersama-sama dengan kita sebagai dalam berbakti bersama-sama dengan kita di gereja kita, tetapi dia seperti Saudara Ketua Tilar katakan, kok menghidupkan satu kehidupan yang benar. Mungkin seperti Cornelius, dia orang yang saleh, dikatakan Alkitab katakan dalam Kisah pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 katakan Cornelius itu orang yang saleh, orang yang selalu memberikan beramal, membagi-bagikan berkat, dan orang yang selalu berdoa. Jadi ada umat-umat Tuhan di kandang lain. Tapi jangan biarkan mereka terus-menerus berada di kandang lain. Jangan seringkali kita pikir, pendeta tuh kalau orang-orang itu yang cuma sekali-sekali ke gereja, hanya hari Natal aja ke gereja, tapi mereka kehidupannya lebih bagus daripada kita, ya udah biarin aja lah mereka. Oh jangan. Kita harus menjadi seperti Petrus, mengajak umat-umat domba-domba lain di kandang lain untuk dibawa masuk bersama-sama dengan kita. Walaupun kehidupan mereka sudah benar, tapi mereka masih berada di kandang lain. Mereka harus dibawa masuk seperti Cornelius dan seisi rumahnya. Harus menerima baptisan roh dan menerima baptisan apa? Baptisan air. Dan itulah tugas kita semua. Jadi seringkali saya sering mendengar orang-orang yang berkata, pendeta, mereka kehidupannya lebih bagus dari kita. Lalu kalau gitu gimana ya? Janganlah, kalau mereka masuk ke gereja kita nanti melihat keadaan kita di gereja bisa bubar dia. Jadi lebih kehidupannya lebih rusak daripada sebelum dia masuk ke gereja kita. Hati-hati ya. Bagaimana kalau kita memperbaiki kehidupan kita? Jika memang betul gereja kita ada masalah, kita perbaiki dulu keadaan kita. Seperti koin yang hilang itu rumah itu harus dibersihkan supaya ditemukanlah koin yang hilang. Jadi kita harus bereskan supaya apa? Supaya domba yang hilang itu bisa bisa kembali ya, seperti domba yang hilang bersama. Jadi kita bisa melihat Cornelius, kita bisa melihat sida-sida Ethiopia, orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak sepenuhnya, yang harus kita bawa ke dalam kandang domba
sebagai umat-umat Tuhan. Dan apabila kita sudah bersama-sama, ketahuilah Tuhan sudah memberikan semua apa? Semua apa? Peringatannya, semua amarannya. Kita kan semua sudah tahu. Nanti Yesus akan datang. Apa yang terjadi sebelum Yesus datang? Apa yang terjadi akan terjadi seperti Wahyu 6 ayat 15-16 tadi kita sudah baca. Apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang tadinya menolak Tuhan? Kita semua sudah tahu kan? Tapi pertanyaannya, adakah kita saat ini mau menurut? Adakah kita mau berdoa, minta kekuatan surga supaya saudara dan saya kita tetap menurut dan kita dapat mengingat semua amaran-amaran Tuhan dan menghidupkan satu kehidupan dengan kekuatan surga untuk dipersiapkan masuk ke dalam kerajaannya. Nah, kira-kira mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Ketua Tilaar semuanya. Oke, Bapak Simatupang, silakan Pak. Itu sudah sangat jelas sekali. Cuman saya menjawab Ketua Tilaar secara sederhana saja. Oleh karena kenapa setan sering menyerang kita atau orang Advent, oleh karena kita belum berpihak kepada setan. Jadi kenapa mereka jarang setan menyerang di luar Advent sana? Oleh karena dengan kata lain mereka sudah berpihak atau sudah satu geng dengan setan. Nah sementara kita ini belum anggota geng setan, itu sebabnya kita diganggu, digoda, supaya kalau boleh kita masuk ke geng setan itu, baru tidak ada lagi godaan. Jadi selama kita belum berpihak kepada setan, selama itu juga setan menggencar kita. Secara sederhana. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sultan. Baik, ada lagi mungkin pertanyaan? Jika tidak ada karena mungkin waktu kita. Oh silakan Bapak Tombeng. Di-unmute dulu. Di-unmute suaranya. Ya, silakan. Ya, udah kedengaran. Selamat malam. Pendeta, ada pertanyaan mengenai Yosia. Yosia itu diangkat jadi raja umur 8 tahun. Kemudian karena didikan mungkin dari orang tuanya, khususnya ibunya, mamanya, makanya dia itu berdekat dengan Tuhan sepanjang umurnya. Tapi pertanyaan saya, selama dia dekat dengan Tuhan, dia rombak semua yang ada di patung-patung, dia habisin semua orang-orang jahat pun, imam-imam yang jahat pun dia bunuh. Tapi kenapa dia itu mati di dalam peperangan? Timbul pertanyaan, kenapa dia mati dalam peperangan? Soalnya seringkali orang sekarang di hidup sekarang ini, dia itu kok baik apa dia mati begitu? Kalau saya sih memang ada jawaban sedikit ya, karena kedangkalan saya mengenai kitab. Saya cuma pikir itu rahasia Tuhan. Tapi ini saya mau coba pendeta bisa jawab pertanyaan itu. Ya. Well, kalau kita melihat keseluruhan ya, kalau kita membaca kehidupan Yosia, dia kenapa mati dalam peperangan? Karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan sampai pada saat dia di akhir kehidupan dia. Mungkin permulaan seperti mungkin kita seringkali ya, kita jatuh bangun dengan kehidupan kita ya, kehidupan kita. Tapi kita lihat bagaimana dia diperintahkan untuk tidak saya percaya kalau saya tidak salah memori saya ya, bahwa dia tidak dimintakan untuk berperang, menyerah saja, tetapi dia tetap mencoba untuk berkongsi dengan Firaun dari Mesir ya, untuk melawan, untuk berperang, dan itulah menyebabkan dia. Jadi ada dengan poinnya adalah singkatnya ada ketidakpenurutan yang telah dia buat di akhir kehidupannya. Terima kasih Bapak Tombeng. Ada lagi saudari lainnya? Jika tidak ada dari live stream, Dek, silakan. Tidak ada tambahan, Pendeta. Oke, jika tidak ada, kita akan masuk. Terima kasih, saudara. Semua yang sudah bertanya dan sudah membantu menjawab, saya sangat menghargai. Baik, kita akan masuk ke bagian kedua, kita akan berdoa. Mungkin ada hal-hal yang bisa didoakan, kita sampaikan, silakan. Ada kira-kira dari Zoom? Jika tidak ada, karena waktu kita dari live stream, silakan, Dek. Silent request yang biasa tiap malam, Pendeta. Oke. Jika tidak ada, mari kita pada saat ini kita dapat berbakti bersama-sama ya, melalui doa-doa yang dapat kita layangkan kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berkasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih. Kami kembali dapat diingatkan. Kami kembali dapat diingatkan tentang semua peringatan-peringatan yang Tuhan sudah berikan. Bukan hanya kepada bangsa Israel, Tuhan. Kami juga telah dinyatakan apa yang akan terjadi bahkan menjelang
kedatanganmu, pada saat kedatanganmu, setelah kedatanganmu, dan di akhir daripada segala dosa sekalipun kami dapat melihatnya Engkau sudah menyatakannya dari kitab Wahyu, dan Engkau sudah membawa kami untuk melihat semuanya itu. Biarlah kami sudah dapat menjadi seperti umat-umat Israel yang telah diamarkan, dan kiranya kami tidak sama seperti mereka. Karena pada saat mereka diamarkan, tapi mereka kemudian tetap tidak menurut. Dijauhkanlah kiranya itu dari kami Tuhan. Biarlah kami dapat melihat segala sesuatunya dan memiliki satu iman yang lebih kuat kepadamu, bahwa yang kami cari di dalam dunia ini bukanlah hal-hal yang sementara, yang kecil, sepele, yang mungkin saat ini kami anggap besar, begitu hebat untuk kami perjuangkan, seperti posisi, keuangan, ataupun ego-ego kami, hati-hati kami yang terluka, dilukai oleh orang lain. Tapi biarlah kami dapat melihat bahwa Tuhan menghendaki, bahkan mengizinkan hal-hal itu terjadi, agar supaya ada pertumbuhan karakter yang terjadi dalam kehidupan kami, mempersiapkan kami, karena kami akan menghadapi tantangan yang lebih besar menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah Tuhan, dengan pelajaran kami dapat melihat bagaimana Engkau telah menuntun kami, Engkau telah mengajar kami, Engkau telah mendidik kami, bahkan Engkau dapat menghukum kami, Engkau dapat mengangkat perlindungan-Mu, sehingga kami berada dalam satu situasi yang secara manusia mungkin kami tidak ingin terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami ingin menyadari Tuhan, bahwa pada saat Engkau menghukum kami sekalipun, mendisiplin kami sekalipun, itu adalah agar supaya kami dapat berbalik. Kami dapat menyadari keadaan kami seperti anak yang terhilang dan berbalik kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas pekabaran yang telah kami terima, dan biarlah pekabaran ini dapat menjadi satu kekuatan yang pasti yang dapat terjadi dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kadang-kadang keras sekalipun. Tapi kasih yang keras itu membawa kami untuk memiliki satu karakter yang kuat untuk hidup bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya di dalam kerajaan-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, hamba percaya hamba mungkin tidak akan menyebutkan lagi nama satu persatu yang biasa kami doakan. Kami percaya Tuhan, hamba percaya Engkau sudah mengetahuinya. Kami sudah doakan, dan hamba ingin dalam hati kita masing-masing kita dapat menyebutkan nama-nama yang selalu kita doakan dari malam ke malam di waktu Amerika. Hamba-Mu ingin berdoa bagi semua yang sudah datang berbakti secara khusus. Hamba-Mu ingin berdoa bukan hanya mereka yang hamba dapat lihat melalui Zoom Tuhan, yang hamba bisa melihat saat ini. Tapi juga hamba-Mu berdoa pada umat-umat Tuhan yang tidak sempat hamba lihat, yang berbakti melalui live stream. Khususnya saudara-saudari kami yang berbakti dari Malaysia, yang hamba ingin sebutkan pada saat ini. Sertailah mereka Tuhan, tuntunlah kehidupan mereka. Biarlah penyertaan surga dapat menjadi bagian mereka. Berkati juga bukan hanya saudara-saudari kami dalam keadaan sakit yang dari malam ke malam kami selalu doakan. Tapi juga saudara-saudari kami dengan silent request mereka. Pada saat ini, Tuhan dengarkanlah permohonan mereka. Dan pada saat ini di akhir doa ini, hamba-Mu ingin berdoa bagi anak-anak muda di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin menyebutkan nama mereka, hanya nama mereka berdua Tuhan yang saat ini hamba dapat sebutkan oleh karena waktu kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan menyertai mereka. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Sean dan juga bagi Andy. Tuhan, anak-anak muda di jemaat kami, anak-anak kami, kiranya penyertaan surga akan selalu menyertai mereka, menuntun mereka, sehingga mereka akan selalu memilih Engkau, mengingat semua didikan-didikan yang walaupun mungkin tidak sempurna, tetapi mereka mengingat didikan yang terbaik yang Tuhan telah berikan melalui firman-firman Tuhan, melalui apa yang dinyatakan oleh orang tua mereka masing-masing. Kiranya anak-anak ini Tuhan akan selalu dibawa untuk semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa-doa kami. Sempurnakanlah doa-doa ini, karena semua doa ini dengan nama-nama yang disebutkan maupun tidak sebutkan kami telah bawa Tuhan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bergabung sama-sama dengan kami. Sekali lagi saya mohon maaf jika nama-nama tidak sempat saya sebutkan pada malam hari ini, tapi kita berharap tentunya kita bertemu kembali besok, dan semua doa-doa itu kita akan kembali ulangi, dan saya akan menyebutkan nama-nama itu besok di waktu ibadah kita bersama nantinya. Terima kasih, stay safe, stay healthy, Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali besok.